Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Legenda Liverpool Graeme Souness mengomentari keputusan Manchester United merekrut Matthijs de Ligt. Ia ragu de Ligt bisa meraih kesuksesan saat bermain di Premier League. Graeme Souness tampak tidak yakin dengan Matthijs de Ligt, sebab pesepak bola berusia 24 tahun itu cuma menjadi cadangan di klubnya saat ini, Bayern Munchen. Graeme Souness melihat Matthijs de Ligt tidak berkembang sejak kemunculannya di Ajax Amsterdam. Oleh karena itu, Graeme Souness tidak yakin kalau Matthijs de Ligt bisa bersinar bersama Manchester United. Seorang pemain hebat belum tentu bisa menjadi pelatih hebat pula. Wayne Rooney adalah salah satu buktinya. Sebagai mantan penyerang Manchester United dan timnas Inggris, tidak diragukan kehebatannya. Dia bahkan dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di generasinya. Bersama Manchester United, Rooney mencetak 253 gol dalam 559 pertandingan. Bersama timnas Inggris, mantan pemain Everton, DC United, dan Derby County ini mengemas 53 gol dalam 120 laga internasional. Namun kehebatan Rooney sebagai pemain tidak atau belum terlihat ketika dirinya beralih profesi menjadi pelatih. Rooney yang saat ini menangani Plymouth di Divisi 2 Inggris bahkan baru saja menelan sebuah hasil pahit dalam laga resmi pertamanya bersama mereka. Tim asuhan Wayne Rooney itu kalah 4 gol tanpa balas. Sebelum menangani Plymouth, saat menjadi pelatih Birmingham pun terdampar di peringkat ke-20, lalu Rooney pun dipecat. Manchester United telah mendiskusikan kemungkinan untuk mendatangkan Dominic Calvert-Lewin dari klub Premier League Everton sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Menurut laporan dari Sky Sport, dengan transfer de Ligt dan Mazraoui yang hampir selesai, Setan Merah kini mengalihkan perhatian mereka ke target lain yang kemungkinan dan sedang mempertimbangkan kepindahan Calvert-Lewin. Diklaim bahwa Calvert-Lewin telah dibahas oleh jajaran petinggi MU sebagai salah satu pemain yang mungkin direkrut. Meskipun striker baru bukanlah prioritas klub pada saat ini, pemain berusia 27 tahun ini telah berkutat dengan cedera selama beberapa musim terakhir. Namun ia merupakan penyerang yang berbakat dan serbaguna saat fit, mencetak lebih dari 50 gol di Premier League untuk Everton. Manchester United harus tancap gas memasuki musim baru Premier League 2024-2025. Erik ten Hag menghadapi tekanan yang lebih besar di musim ketiganya sebagai bos Setan Merah. Manchester United kebobolan 7 gol dalam 3 laga terakhir di pramusim. Kedalaman skuad MU juga harus diuji di awal musim ini. Terlalu banyak pemain yang cedera. Badai cedera ini bisa menjadi masalah besar bagi Erik ten Hag. Lini belakang MU memang tidak cukup bagus sejak musim lalu. Terlalu banyak kebobolan. Mengutip dari Sky Sport, rata-rata MU membiarkan lawan melepas sampai 20 percobaan tembakan di satu pertandingan. Selain masalah di lini belakang, Erik ten Hag juga harus mengembalikan potensi ancaman mereka di lini serang dalam diri Marcus Rashford. Entah kenapa winger Inggris ini bermain sangat buruk musim lalu. Rashford punya potensi, tapi penampilannya tidak maksimal. Musim ini MU dan ten Hag jelas membutuhkan gol-gol Rashford jika ingin bersaing di level tertinggi. Masalahnya sampai sekarang performa Rashford masih kalah meyakinkan dibanding pemain lain seperti Amad Diallo, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, bahkan Anthony. Manchester United dilaporkan belum mau berhenti merekrut pemain baru. Hasil kurang memuaskan di pramusim membuat manajer Erik ten Hag menginginkan lebih banyak rekrutan baru demi memperkuat tim di musim 2024-2025.
Menurut laporan terbaru Football Insider menunjukkan, MU mungkin akan melakukan pembelian mengejutkan di akhir bursa transfer musim panas 2024. Ada kemungkinan MU mendatangkan bek tengah baru ketiga yakni pemain Everton Jarrad Branthwaite. Pemain muda asal Inggris itu kembali dilirik MU meski sudah mendapatkan Leny Yoro dan kemungkinan Matthijs de Ligt. MU membuka kembali pembicaraan dengan Everton soal kemungkinan membawa Branthwaite ke Old Trafford. Tawaran ketiga akan dilayangkan MU kepada Everton untuk mendapatkan pemain berusia 22 tahun itu. MU kali ini bersedia menaikkan penawaran menjadi 60 juta pound sterling. Tawaran ini juga termasuk bonus penampilan di masa mendatang. Bergabung dengan Manchester United mungkin bisa disebut sebagai kesempatan terakhir bagi Matthijs de Ligt untuk membuktikan kualitasnya. Dia baru berusia 24 tahun, karir masih panjang, tapi beberapa tahun terakhir berjalan sulit. Nama Matthijs de Ligt melambung di Ajax, tapi setelahnya dia kesulitan tampil di level top. Dia bisa dibilang gagal di Juventus dan belum cukup meyakinkan di Bayern Munchen. Potensi Matthijs de Ligt memang ada. Dia punya postur tangguh khas bek tengah. Kemampuan fisiknya cukup bagus, bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Meski begitu, Matthijs de Ligt kesulitan menunjukkan kontribusinya di laga-laga intens. Dia tidak cukup gesit, jadi harus berhati-hati agar tidak terlambat menutup ruang gerak lawan. Matthijs de Ligt gagal membuktikan diri di Juventus, juga gagal menunjukkan kualitasnya di Bayern. Sekarang dia punya kesempatan berikutnya di Manchester United. Dia harus menunjukkan bahwa dia mampu mengatasi tekanan di laga-laga besar tim papan atas. De Ligt harus merebut kesempatan tampil di MU. David De Gea menegaskan bahwa pensiun tidak pernah terlintas dalam benaknya setelah ia mengakhiri masa istirahatnya dari dunia sepak bola untuk bergabung dengan Fiorentina. Setelah akhirnya mendarat di Serie A bersama Fiorentina, asuhan Raffaele Palladino, De Gea mengatakan bahwa ia tidak pernah berpikir untuk menggantungkan sarung tangannya. Saya bangga mengenakan seragam viola dan mewakili Florence. Terima kasih semuanya. Saya tidak pernah berpikir untuk pensiun. Hanya saja sulit untuk menemukan motivasi untuk memulai lembaran baru setelah 12 tahun di klub papan atas seperti Man United. Setelah bergabung dengan Fiorentina, De Gea dapat melakukan debutnya di Liga Italia saat bertandang ke Parma pada akhir pekan depan. Fiorentina finish di peringkat ke-8 Serie A musim lalu dan lolos ke UEFA Conference League. Nasib apes menimpa Rafael Varane, mantan bek Manchester United itu mengalami cedera di laga debut kompetitifnya bersama Como. Pada dini hari kemarin, Varane bermain sebagai starter di skuad Como. Ia diturunkan Cesc Fabregas di babak pertama Coppa Italia melawan Sampdoria. Ia dipasang sebagai starter bersama dengan Federico Barba di jantung pertahanan Como. Namun apesnya debut Varane ini berlangsung tragis. Baru 20 menit bermain, sang bek mengalami cedera. Akhirnya ia digantikan Eduardo Goldaniga di jantung pertahanan Como. Menurut laporan yang diturunkan Talksport, seusai diganti, Rafael Varane langsung duduk di bangku cadangan. Terlihat bagian lutut kirinya sudah diperban. Ia terlihat kesakitan atas cedera itu. Hingga saat ini Como belum memberikan keterangan terkait seberapa parah cedera yang dialami mantan bek timnas Prancis tersebut dan Manchester United tersebut. Sebuah pengakuan menarik oleh David De Gea. Kiper asal Spanyol itu mengaku sulit mencari klub karena Manchester United. Baru-baru ini De Gea buka-bukaan terkait keputusannya vakum selama 1 tahun sebelum bergabung dengan Fiorentina. Pertama-tama ia mengaku masih memiliki cinta yang mendalam terhadap setan merah yang membesarkan namanya di kancah sepak bola. Menurut David De Gea, bermain di Manchester United membuatnya ingin selalu bermain di level tertinggi. Masalahnya ia kesulitan menemukan klub yang memberikan tantangan seperti itu padanya, sehingga ia memutuskan vakum sebelum akhirnya menerima tawaran Fiorentina.